Ustaz Hilman Fauzi. Kepada Ustaz, majelis mempersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama boleh. Sallallahu. Lebih keras suaranya. Sallallahu Muhammad. Lebih keras lagi suara sama sallallahu lagi sallallahu lebih keras sallallahu lagi sallallahu masih kurang satu kali lagi sallallahu sama-sama kita baca ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, angkat kedua telapak tangan kita boleh. Angkat kedua telapak tangan kita, sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan Kabupaten Bengkalis dirahmati dengan Al-Quran. Amin. Kurang kencang aminnya ini ya. Amin. Mudah-mudahan hidup kita dirahmati dengan Al-Quran. Amin. Kita diberkahi dengan Al-Quran. Amin. Semua yang hadir menjadi ahlul Quran. Dan insya Allah kelak hidup kita diselamatkan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kedua telapak tangan, suaranya yang keras ya. Mudah-mudahan masjid yang besar ini bergema dengan doa sama-sama khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama
Bu, ya, tolong jangan membohongi perasaan saya. Saya tahu mana yang jomblo, mana yang tidak. Gak mungkin. Ustaz doakan ini anak-anak saya, teman-teman saya, adik-adik saya, semua yang lagi patah hati malam ini, semoga Allah kuatkan hatinya. Tolong siapin kameranya, status untuk hari Senin ini siapin. Ini status untuk yang lagi patah hati. Catat ya, Allah tidak mungkin mematahkan hatimu kecuali Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada diri yang pergi meninggalkan. Catat status hari apa itu? Senin ya, hari Senin. Jadi Allah tidak mungkin mematahkan hatimu kecuali Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka ini izin mohon maaf ya, semua teman-teman milenial yang hadir malam ini berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik. Semoga sepulang dari sini jodoh kita bertemu di depan pintu masjid. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Itu makanya iklan. Masya Allah, tabarakallah. Mohon maaf ya, kalau boleh jujur, saya nggak pernah kebayang akan datang ke Duri ini. Dan kalau boleh sedikit cerita, tadi subuh saya baru selesai syuting. Pagi saya ngisi acara, siang terbang ke Pekanbaru. Kalau bicara capek, pasti capek. Tapi ibu, kalau ibu tahu, sampai ke sini capek Ustadz Hilman hilang. Nggak tahu kenapa. Mungkin kalian melihat ibu bupati yang sangat cantik luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Dede Rizky Kusir. Kali ini kita berada di Masjid Arafah ini. Kita mau melihat Baitul Akbar di Masjid Arafah ini. Jadi acara Tabligh Akbar ini dihadiri oleh Bupati langsung, Wakil Bupati, Pak Camat. Untuk ceramahnya itu dari artis, dari Ustaz kita milenial. Kita tentunya Ustaz yang kita undang ini itu Malik. Jumpa kembali. Khair alhamdulillah. Tapi kita juga sendiri dari sini. Oh, di sini. Di Jalan Kayangan. Alhamdulillah udah. Yang apa? Yang tadi belum. Subscribe ke silonya Cikilo. Ustadz Hilmannya sudah datang bersama rombongan Bupati Bengkalis, Camat Mandau. Jadi acara akan dimulai. Kami persilakan untuk tempat kita di Masjid Arafah ini dalam rangka acara Tabligh Akbar, mendengarkan ceramah dari Ustaz kita Hilman Fauzi yang insyaallah pada malam hari ini telah hadir. Alhamdulillah di tengah kita semua.
Masya Allah, Ustadznya ganteng kali ini. Bersama Ibu Bupati Bu Kasmarni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Ibu Bupati Bengkalis, Ibu Kasmarni SSNP beserta rombongan, yang kami muliakan, penceramah kita pada malam hari ini Ustaz Hilman Fauzi SNI MSI, yang kami muliakan serta kami banggakan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada malam hari ini Sabtu 11 Juni 2022 bertempat di Masjid Besar Arafah Duri, Kecamatan Mandau, kita semua dapat berkumpul bersama dalam rangka acara Tabligh Akbar Milenial bersama Bupati Bengkalis yang kami banggakan. Salawat berserta salam semoga terdengar dan tercurahkan kehadiran junjungan alam, tauladan umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin tamu undangan yang kami muliakan, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang selalu terjaga keutuhannya sepanjang zaman, sebagai sumber dari segala sumber untuk Islam, pedoman dalam menjalankan kehidupan. Marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Hamzah. Kepada Ustaz kami persilakan.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, terselenggaranya acara pada malam hari ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh panitia, ketua dan pengurus Masjid Besar Arafah ini demi terselenggaranya acara pada malam hari ini. Oleh karena, marilah kita ikuti bersama sambutan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Besar Arafah ini kepada Tuan Menteri Diri Hati SSDP MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmati iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Ibu Bupati Bengkalis, Ibu Kasmani SOSMMP. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama-sama kami, Kecamatan Padau. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Al-Mubarak Al-Ustaz Ilman Fauzi. Selamat datang Al-Ustaz. Alhamdulillah, biasanya Ustaz kita lihat di televisi. Alhamdulillah malam ini hadir bersama kita dan bisa kita lakukan. Bagaimana Bu? Ganteng orangnya Bu? Alhamdulillah. Yang terhormat
beserta yang seluruh anggota yang lain kami hormati, Bapak-bapak pejabat tinggi pertama dan saudara pengawas, para lurah, para desa, para UPT, Bapak-bapak orang tua kami, para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, adik-adik pemuda, pemudi Kecamatan Mandau, anak-anak milenial Kota Duri yang hadir pada kesempatan ini, serta yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, semua kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bupati, Bapak Ustaz yang kami hormati, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ini kita selaku Dewan Pimpinan Masjid Besar Arafah kembali alhamdulillah mendapat kesempatan dikunjungi dan melaksanakan kegiatan tabligh akbar yang langsung mendatangkan Ustaz dari Jakarta yang Ustaz hadir selalu di televisi kita, baik itu MNC, Trans TV dan TVRI, yaitu Ustaz Hilman Fauzi. Tentunya ini bukan karena Dewan Pimpinan Masjid Besar Arafah saja, tapi tentunya karena kontribusi dan izin dari Bupati Bengkalis. Alhamdulillah akhirnya malam ini kembali Masjid Besar Arafah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan tabligh akbar seperti sebelum-sebelumnya. Patut kita berbangga dan bersyukur bahwa hari ini Ibu Bupati kita terus mensupport kegiatan keagamaan dan mensupport siap Islam di negeri kita yang kita cintai. Semoga negeri ini dengan pemimpin yang terus mengembangkan agama, insya Allah menjadi negeri yang baladun thayyibatun wa rahmatun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, semoga tausiah yang diucapkan nanti bisa menambah iman dan takwa kepada kita semua. Semoga masyarakat Kecamatan Mandau selalu meningkatkan iman dan takwanya agar negeri ini terus mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami dari Masjid Besar Arafah memohon maaf jika ada penyambutan dan mungkin pelayanan tidak pada tempatnya, karena kami tetaplah manusia biasa yang tidak luput dari sikap salah lupa dan lalai. Akhirnya kepada kita semua di sini saya minta maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Kami sudah ini wasikum minam sayyidina Allah wa ridha hidayah. Subhanallah bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin dan tamu-tamu kami muliakan. Selanjutnya sambutan dan arahan oleh Bupati Bengkalis kepada Puan Kasmarni Esos MMP dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Hilman Fauzi, selamat datang Ustaz. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, yang saya hormati Bapak Asisten, staf ahli, para pejabat pimpinan tinggi pertama, pejabat administrator dan pengawas di lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis, yang kami hormati Camat Mandau yang juga sekaligus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Arafah Uri, beserta Camat Pinggir, Camat Dalam Mandau dan juga Camat Ketik Selapan, yang kami hormati Ketua beserta jajaran pengurus dan para ibu Masjid Besar Arafah Kecamatan Mandau, anggota forum koordinasi pimpinan Kecamatan Mandau yang saya hormati, para orang tua kami, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta yang berbahagia anak-anak kami, kaum milenial, serta seluruh hadirin para undangan yang berbahagia. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan nikmatnya kita dapat hadir dan bersilaturahmi guna mengikuti tabligh akbar milenial bersama dai muda milenial yang berkenan hadir di tengah kita pada saat ini guna memberikan pencerahan akan makna hijrah menuju Kabupaten Bengkalis, negeri yang baladun thayyibatun wa rahmatun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tenun keju indah berseri, kainan cantik dipakai manis. Selamat datang Ustaz Hilman Fauzi di Kecamatan Mandau.
seluruh Kabupaten Bengkalis. Atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bengkalis, kami menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Tuan Guru Al-Mubarak Ustaz Hilman Fauzi. Kehadiran Ustaz tentunya sebuah kebahagiaan bagi kami, karena dalam begitu padatnya jadwal pengajian namun masih dapat menyempatkan diri hadir bersama kita masyarakat Kabupaten Bengkalis. Semoga pertemuan pada malam ini senantiasa diberkahi serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan, maka sudah selayaknya kita bersama selalu bermuhasabah guna meraih kebaikan dan ketawaduan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak hanya menjadi momentum bagi kita mengevaluasi diri, namun juga memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta, Abdullah, hubungan kita dengan sesama manusia, Abdullah, serta hubungan kita dengan alam atau lingkungan. Kami mengajak untuk kita senantiasa tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki iman khususnya pada sholat, karena sholat juga merupakan sumber kekuatan kita ketika kita menghadapi tantangan pada dunia eksternal yang sangat dinamis dan kompleks seperti sekarang ini. Semakin besar tantangan, kekuatan dan kemampuan kita pun tentunya harus semakin besar, semakin terarah dan semakin terintegrasi. Segala dengan tema kegiatan mulia ini, yakni agar ditolong Allah. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengingat dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan syariat Islam di kehidupan sehari-hari. Kami juga mohon dukungan dan doa dari semua lapisan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Semoga dengan jalan yang lurus dan niat yang ikhlas, Allah mampu memberikan pertolongan, kemudahan dan kelancaran kepada kami, Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, dalam menjalankan visi-misi serta 8 program unggulan demi terwujudnya kemajuan pembangunan serta keberkahan kehidupan masyarakat. Demikian pula sebagai daerah dalam menghadapi tantangan, ujian dan cobaan yang sering terasa berat dan kompleks, kita harus tetap tegar, tidak boleh menyerah. Justru semakin kompak, rukun dan bersatu. Dengan penuh kesadaran, mari bersama bekerja lebih keras menjemput kemakmuran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an demi terwujudnya kesejahteraan secara keseluruhan di negeri junjungan Kabupaten Bengkalis, sehingga terwujudnya visi kita menjadikan Kabupaten Bengkalis bermarwah, maju dan sejahtera. Para jemaah hadirin yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mari bersama-sama kita dengarkan dan resapi tausiah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya agar telah menjadi umat yang selamat bahagia di dunia maupun di akhirat. Apa tanda ahli surga? Sepertiga bangun subuh yang menanti. Mari simak dan kita dengarkan bersama tausiah agama yang disampaikan oleh Ustaz Hilman Fauzi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita simak bersama ceramah agama yang akan disampaikan oleh Dai Muda Penini Akidah, Ustaz Hilman Fauzi. Kepada Ustaz, majelis mempersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Sama-sama boleh. Sallallahu lebih keras suaranya. Sallallahu Muhammad. Sallallahu lebih keras lagi suaranya.
Sama-sama kita baca ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, angkat kedua telapak tangan kita boleh. Angkat kedua telapak tangan kita, sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan Kabupaten Bengkalis dirahmati dengan Al-Quran. Kurang kencang aminnya ini ya. Mudah-mudahan hidup kita dirahmati dengan Al-Quran. Hidup kita diberkahi dengan Al-Quran. Semua yang hadir menjadi Ahlul Quran. Insya Allah kelak hidup kita diselamatkan dengan Al-Quran. Amin ya Rabbal. Kedua telapak tangan, suaranya yang keras ya. Mudah-mudahan masjid yang besar ini bergema dengan doa sama-sama khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa huda. Allahumma zakkirna nasina Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir banyak tapi jawabannya kurang kuat ini. Boleh Ustaz pantun? Boleh saya pantun? Kalau saya pantun bilang cakep boleh? Bisa?
ke pasar membeli tomat. Kurang kenceng cakepnya ini. Ke pasar membeli tomat. Tomatnya disimpan di bawah tangga. Yang jawab salamnya semangat, Ustadz doakan masuk surga. Yang jawab salamnya semangat, Ustadz doakan panjang umur, sehat walafiat. Teman-teman akhwat perempuan yang belum nikah, semoga ketemu jodohnya. Ketemu jodohnya yang soleh, yang pintar, yang kaya, yang ganteng, minimal kayak Ustadz Hilman. Itu paling minimal ya. Yang laki-laki, teman-teman saya yang belum nikah, semoga ketemu jodoh yang soleha, yang cantik, anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya di mana-mana, punya penyakit jantung. Saya sudah paham apa yang diharapkan. Semua yang hadir, Ustaz doakan yang belum berangkat haji, amin. Yang belum umroh, berangkat umroh, amin. Yang lagi usaha, tambah maju usahanya, amin. Yang lagi bekerja, naik karirnya, amin. Mudah-mudahan semua masuk surga, amin. Jawab salamnya semangat bisa? Boleh? Coba Ustaz dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah cerme, buah kesemut. Rame tapi kayak ngambek ya. Minta ada masalah apa ini ya? Masya Allah, tabarakallah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bersyahadat kepada Allah dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan, yang sama kita banggakan, yang sama kita junjung tinggi kebaikan kepada beliau, Ibunda Kasmarni Esos MMP, Ibu Bupati Bengkalis yang kita cintai. Kita doakan semoga Allah berkahi hidup beliau. Semoga Allah rahmati amanah kepada beliau. Dan khususnya semoga Kabupaten Bengkalis menjadi kabupaten yang bermasa. Apa? Bermasa. Masa? Bernya, bermarwah, maknya, maju, sahnya, sejahtera. Amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati Ketua Umum DKMB Masjid Arafah Duri, sekaligus Bapak Camat Kecamatan Mandau, Bapak Riki Rihardi. Beliau sama Ustaz gak jauh beda ya wajahnya ya. Ya beda-beda tipis lah, beda-beda tipis. Tipisnya ke saya, tebalnya ke Ustaz. Beda-beda. Abangda yang sama kita hormati, Abangda Riki, kita doakan semoga Allah berkahi hidup beliau. Amin. Dan semua masyarakat Kecamatan Mandau senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para alimil ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh yang mohon maaf tidak bisa Hilman sebutkan satu persatu. Semoga semua yang hadir, para tokoh kita,
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal. Bapak, Ibu, teman-teman milenial di Kecamatan Mandau, apa kabar semuanya malam ini? Alhamdulillah. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya malam ini? Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Jawabannya apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Sehat badannya? Sehat pikirannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat kantongnya? Alhamdulillah. Agak beda baru saja. Agak sedikit berbeda. Ustaz mau tanya, ada yang jomblo hari ini ada? Ada yang Banyak. jomblo? Coba Banyak. katakan yang jomblo yang mana? Sebentar. Ustaz kaget barusan. Ada ibu-ibu yang ngacu. Ibu ya, tolong jangan membohongi perasaan saya. Saya tahu mana yang jomblo, mana yang tidak. Gak mungkin. Ustaz doakan ini anak-anak saya, teman-teman saya, adik-adik saya, semua yang lagi patah hati malam ini, semoga Allah kuatkan hatinya. Tolong siapin kameranya. Status untuk hari Senin ini siapin. Ini status untuk yang lagi patah hati. Catat ya. Allah tidak mungkin mematahkan hatimu kecuali Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan. Catat status hari apa itu? Senin ya, hari Senin. Jadi Allah tidak mungkin mematahkan hatimu kecuali Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka ini izin mohon maaf ya, semua teman-teman milenial yang hadir malam ini berkata yang baik-baik, berpikir yang baik-baik, berprasangka yang baik-baik. Semoga sepulang dari sini jodoh kita bertemu di depan pintu masjid. Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Itu makanya iklan. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam ini di awal pertemuan kita kecuali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Ahilman, kenapa kita harus memuji Allah? Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena saya yakin malam ini kita bisa bertemu, mohon maaf, bukan karena hebatnya panitia, bukan karena hebatnya Ustaz Hilman, bukan, tapi hari ini kita bertemu, hakul yakin karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Iya apa ya? Jadi kalau saya tanya, tolong jawab yang keras. Siapa yang melembutkan hati kita? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang memudahkan pertemuan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Mohon maaf ya, kalau boleh jujur, saya nggak pernah kebayang akan datang ke duri ini. Dan kalau boleh sedikit cerita, tadi subuh saya baru selesai syuting. Pagi saya ngisi acara, siang terbang ke Pekanbaru. Kalau bicara capek, pasti capek. Tapi ibu, kalau ibu tahu, sampai ke sini capek Ustaz Hilman hilang. Nggak tahu kenapa. Mungkin kalian melihat ibu bupati yang sangat cantik luar biasa. Memang pada akhirnya, mohon maaf ya, pada akhirnya cantik itu bisa merubah segalanya. Dan saya melihat masyarakat Bengkais kenapa bahagia semua? Karena berangkat dari ibu bupati yang sangat bahagia dalam hidupnya. Apa cirinya Ustaz? Simple. Ciri orang yang bahagia itu senyumnya terpancar. Betul? Ibu bupati semenjak ketemu saya tadi pertama kali, mohon maaf ibu, saya sudah jatuh cinta pada pandangan pertama. Serius ini. Kenapa? Iya, mohon maaf ya, wajahnya biasa aja, tapi kalau pakai senyum
senyum jadi merubah segalanya, betul? Ibu bupati udah cantik, mana pinter, ibu bupati. Dan yang paling mahal apa? Murah senyum. Dan itulah kekuatan orang yang berhasil dalam hidup. Maka anak-anak milenial, kalau Anda mau sukses, belajarlah mudah tersenyum kepada siapapun. Betul apa betul? Ternyata ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi? Tabassumuka biwajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu itu sedekah. Makanya mohon maaf ya, Anda teman-teman saya yang milenial, gak apa-apa Anda tidak good looking, gak apa-apa. Yang penting good rekening. Karena pada akhirnya yang good looking akan kalah sama yang good rekening. Betul apa betul? Dan ingat, orang yang good looking itu, good rekening itu terlihat dari apa? Good smiling, senyumnya yang senantiasa terpancar. Ustaz mau tanya, dari Ustaz awal masuk sampai ke sini senyum terus atau tidak? Senyumnya manis atau mistis? Manis atau bengis? Coba saya mau tanya, ada yang pernah lihat wajah saya sebelumnya? Di video ada? Ada yang lihat di TV? Ada yang lihat di YouTube? Ada yang lihat di Instagram? Ada yang lihat di TikTok? Ada yang lihat di TikTok? Oke, pertanyaannya, bagusan yang di video atau aslinya? Cius. Coba, bagusan yang video atau aslinya? Kalau jawabannya di video, Ustaz mau cukup sekian dan terima kasih. Udah saya pulang aja, ibu, untuk apa saya datang ke sini? Ustaz, kayaknya Ustaz di video begini, satu yang hampir sama. Apa? Lihat, hampir di video saya pasti terpancar senyuman yang sangat besar. Betul? Kenapa Hilman? Iya, karena senyum itu yang akan mengantarkan kebahagiaan dalam hidup kita. Maka masyarakat Kabupaten Bengkalis contoh tiru bagaimana ramah dan murah senyumnya Ibu Bupati kita. Karena disitulah nanti kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Maka Ustaz jujur lelah, capek, tapi sampai ke sini capek Ustaz hilang. Satu, ketemu Ibu Bupati, yang kedua Ustaz ketemu dengan calon bidadari surga semuanya. Kenapa Bapak yang amin, Pak? Saya bilang ibu-ibu ya, kenapa yang amin di sini ini? Masya Allah, tabarakallah. Maka mohon izin, mohon maaf, Ustaz ingin meluruskan hati kita semua. Malam ini jangan sampai kita kumpul ke sini hanya untuk ketemu Ustaz Hilman, jangan. Tapi luruskan niat kita, karena yang mengumpulkan kita siapa tadi? Allah. Yang melembutkan hati kita siapa? Yang meringankan langkah kita siapa? Maka Ustaz berharap pertemuan kita malam ini harus menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Maka ada satu doa yang Ustaz ingin sampaikan. Doa ini agar hati kita lurus dalam melakukan sesuatu, niatnya untuk siapa? Allah, agar mendapatkan ridho Allah. Coba Ahilman sekali, Bapak Ibu, teman-teman satu kali ya. Allahumma, lebih keras. Allahumma, inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ulangi, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Perhatikan terjemahannya, bagus sekali. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka kami bermohon kepadamu ya Allah. Apa? Ridhoka, ridhomu, wal jannah dan surga. Betul? Wa na'udzubika dan kami berlindung kepadamu ya Allah min sakhatika dari siksamu, wan nar dan api neraka. Sekarang Ustaz tanya, tolong angkat tangan, katakan saya, siapa di sini
sini yang mau masuk surga? Jangan gini. Kamu ya, kamu. Angkat tangan, katakan. Siapa yang mau masuk surga? Coba, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang ingin surganya surga Firdaus? Siapa yang ingin surganya masuk sekeluarga? Terakhir, tolong yang kencang angkatnya. Siapa di sini yang mau masuk surganya sekarang? Berubah mudah jawabannya. Sekarang mikir dulu, kamu aja kan? Lu aja, kamu belum siap. Ahilman, kenapa kita berharap surga ya? Karena ada janji yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan masuk ke dalam Yang hadir di sini mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Mie rebus. Mie ayam. Ustaz berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita bukan hanya berkumpul di dunia saja, tapi insya Allah nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin. Amin ya Rabbal. Coba biar lebih semangat, biar lebih kompak, biar malamnya agak sedikit panjang. Boleh angkat tangan-tangannya, boleh? Angkat tangan kita boleh? Oke. Kemudian simpan di pundak sahabat kanannya, boleh? Oke. Sekarang ikuti kata-kata Ustaz Hilman, bisa ya? Oke. Yang keras ucapannya, tepukannya gak usah kenceng-kenceng banget, biasa aja. Siap? Bismillah. Bismillah. Sahabatku, besti. Alhamdulillah. Malam ini kita semua bisa berkumpul di Masjid Besar Arafah Nuri. Besti, mulai malam ini hidup kita harus lebih bahagia. Besti, udah ya. Mulai malam ini jangan sedih, jangan galau. Hidup ini terlalu sayang jika dihabiskan dengan kegalauan. Besti, janji ya, kita harus bersama di dunia sampai ke surga. Amin. Gantian sekarang, angkat tangan kirinya boleh? Tangan kirinya gantian, simpan di pundak sahabat kirinya sekarang. Ikuti kata-kata Ustaz Hilman lagi. Bismillah. Sahabatku, besti. Alhamdulillah, kita bersyukur malam ini kita bertemu di masjid ini. Besti, kamu yang jangan banyak galau. Udah, buanglah mantan pada tempatnya. Besti, bismillah ya. Hidup kita harus lebih bahagia. Janji kita bersahabat di dunia, nanti bersama di surga. Besti, kalau kamu ditakdirkan nanti masuk surga, tolong panggil nama saya, tolong sebut nama saya, tolong ajak saya. Kita
Baik, Ustaz, tema kita malam ini apa judulnya? Agar ditolong. Baik, Ustaz mau tanya, yang hadir di sini mau ditolong sama Allah atau tidak? Mau dibantu sama Allah? Mau diringankan hidupnya sama Allah? Mau aja banget? Serius? Mie apa? Mie ayam udah, mie goreng udah ya. Siapin nanti buat selanjutnya. Tolong catat, ada 5 S. Ada berapa? Ada berapa? 5 apa? 5 S nih. 5 S sikap dan amalan yang akan membuat seorang hamba ditolong oleh Allah. Ada berapa? 5 apa? 1. S-nya adalah syukur. Apa yang pertama? Kalau ditolong sama Allah, perbanyak bersyukur kepada Allah. Mana Ustaz keterangannya? Dibuka nanti surat Ibrahim ayat 7. Surat apa? Ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti adalah lamnya lam taukid itu, lam kepastian. Maka pasti Allah akan tambahkan. Ustaz, apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Ustaz, apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Ustaz, apa yang Allah tambahkan? Kelapangannya. Betul? Ingat, wala in kafartum, dan jika kalian kufur, jika kalian tidak bersyukur, apa? Inna adabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Tolong catat ini. Mohon maaf, seringkali yang membuat hidup kita tidak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya kepada Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Kenapa kita kurang bahagia? Udah, jawabannya pasti kurang bersyukur. Kita selalu merasa kurang dengan apa yang Allah beri. Padahal mohon maaf, Ustaz Hilman, apakah ada yang kurang yang Allah berikan? Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan. Betul? Yang kurang siapa Ustaz? Yang kurang bukan Allah, yang kurang kita saja. Siapa yang kurang? Kita. Kita kurang apa? Kita ini biasanya ibu, mohon maaf bapak, kita ini dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Itu ulangi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Dikumpulin kurang apa? Itu yang membuat kita jauh dari pertolongan Allah. Kenapa? Jangankan Allah datangkan pertolongan yang besar, kita saja yang kecil tidak mampu kita syukuri dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak mampu bersyukur dengan yang sedikit, maka tidak mungkin Allah berikan dia nikmat yang banyak. Justru sikap kita yang pandai bersyukur itulah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Maka tolong catat status hari Selasa ini. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Catat status hari apa ini? Hari Selasa. Ahilman sekali, Bapak Ibu sekali, jangan nunggu. Kurang keras, jangan nunggu. Bahagia baru
Jelas? Catat status saya apa? Selasa. Pokoknya ngaji malam ini statusnya buat 1 minggu ada insya Allah ya. Ustaz, bagaimana cara bersyukur? Catat. Imam Ghazali menyebutkan ada 3 cara bersyukur. Ada berapa? Ada berapa? 1, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Apa yang pertama? Syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Mudah. Belajar, menerima dan melihat apapun yang hari ini kita dapatkan adalah yang terbaik dari siapa? Allah. Mohon maaf, Allah tidak mungkin menyakiti hambanya. Allah tidak mungkin menzalimi hambanya. Kita yang seringkali melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak boleh bilang, Ustaz, kok begini. Ingat, kalau engkau membenci keadaan, berarti engkau tidak ridho dengan apa yang Allah berikan. Betul? Ustaz mau tanya, mohon izin. Ibu, Ustaz mau tanya boleh? Ibu mau nggak punya suami kayak Ustaz Hilman? Ini jawabannya nggak mikir dulu ini. Coba mikir dulu. Ibu mau nggak punya suami kayak Ustaz Hilman? Kalau ibu yang sudah nikah jawab mau, berarti ibu nggak bersyukur dengan suami ibu yang iya, Ustaz, kenapa ibu mulai malam ini katakan tidak ada yang lebih baik daripada suamiku, betul? Coba suami ibu sama Ustaz gantengan siapa? Jangan jawab Ustaz dong. Kalau ibu jawab gantengan Ustaz Hilman berarti ibu nggak nerima dengan hati, betul? Ibu katakan Ustaz, iya, Ustaz Hilman oke lah, tapi mohon maaf, untukku suamiku yang paling ganteng dalam hidupku. Betul? Kenapa? Iya, karena Allah yang menakdirkan suami ibu untuk ibu. Betul? Kenapa jangan sampai jawabannya ibu mau? Jangan. Kalau ditanya, ibu mau tidak punya suami kayak Ustaz? Tidak. Kenapa? Karena Ustaz Hilman udah pasti tidak mau sama ibunya. Jadi itu jawaban yang paling tepat jawabannya. Jadi gimana Ustaz? Udah. Ingat, syukur dengan hati. Lapangkan hatimu bahwa apa yang kita hari ini dapatkan adalah pemberian dari siapa? Maka tolong, status hari ketiga, catat ini. Hari apa ini? Jangan membenci keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Ulangi. Jangan menghina keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Justru ketika malam menerima dia gelap, ketika malam menerima dia hitam, kemudian Allah datangkan bintang dan bulan yang bisa menerangi kegelapan malam itu. Betul apa betul? Kadang-kadang pertolongan itu tidak datang karena apa? Karena hati kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Betul? Maka yang kedua, gimana Ustaz? Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Apa yang kedua? Syukur dengan bagaimana caranya Ustaz? Gampang. Syukur dengan lisan, perbanyak lisan kita mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Ketika dapat nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Ketika dapat musibah, apa kalimatnya? Inna lillah. Ketika melihat sesuatu yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang kurang baik, apa kalimatnya? Subhanallah.
Lihat Ibu Bupati, apa kalimatnya? Kenapa innalillah? Ini yang innalillah besar perasaan gak enak ini. Lihat Pak Riki, apa kalimatnya? Allahu Akbar. Ini mah menyinggung Ustaz Abu. Semuanya dibalikin ke Allah, betul apa betul? Kenapa Hilman? Iya, kalau di lisan kita yang keluar nama Allah, maka tidak mungkin ada penghinaan dalam apa yang kita dapatkan. Setuju? Dan yang ketiga, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Terima apa yang ada, jangan mencari apa yang tidak ada. Itu rumusnya, betul? Betul. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani, melakukan. Masya Allah. Yang masih muda enak suaranya. Yang udah tua nyanyi. Gak masalah, itu caranya bersyukur itu. Ustaz, gimana cara bersyukur dengan amal? Syukuri apa yang jangan mencari apa yang tidak. Ingat, kalau kita mencari yang tidak ada, apa dampak buruknya? Hidup kita akan sibuk membandingkan dengan orang lain. Betul? Padahal hidup kita masing-masing sama atau beda? Sama atau beda? So, kalau kita mau bahagia, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena masing-masing orang hidupnya tidak sama dan pasti berbeda. Betul? Bahasa mudahnya, jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Kenapa? Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. Betul? Ustaz, enak banget kali ya punya suami kayak Ustaz. Jangan bilang gitu. Karena istri Ustaz belum tentu bahagia punya suami kayak saya. Tapi bahagia banget. Ustaz, emang belum tentu bahagia? Belum, Ibu. Kalau Ibu punya suami kayak begini, Ibu kudu siap mental, siap hati. Kan suami gini banyak yang mau. Iya, banyak yang suka, banyak yang mau, kudu tahan cemburu, betul? So, saya mau tanya, tolong jawab, pilih mana? Ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Saya nggak berani bilang jelek ya, saya kasih abstrak aja. Coba pilih mana, ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan? Lebih baik Ustaz nggak usah ganteng-ganteng banget, tapi menenangkan. Betul apa betul? Pilih mana sekarang? Kaya, gelisah, miskin, tenang. Tolong pikir-pikir dulu, tolong. Jangan langsung jawab ini ya. Kaya, gelisah, atau miskin, tenang? Saya tahu jawabannya. Kaya. Terus Ustaz gimana? Udah, jangan membandingkan hidupmu dengan siapa. Kalau itu kebiasaan kita, maka akan tumbuh sifat namanya iri dengki. Kalau bahasa gampangnya SMS. Apa itu Ustaz? Susah melihat orang, senang melihat orang. Apa yang terjadi? Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli kompor gas, kita yang kepanasan. Tetangga naik jabatan, kita yang itu pendapatan. Jangan jabatan ya, kok bisa ya? Tetangga beli iPhone Pro Max, kita minum Proma. Jadi capek. Hidup kita jadi capek. Capek nggak kira-kira? Capek atau tidak? Tetangga masang parabola, kita minum Paramex. Sakit kepala, betul? Terus gimana Ustaz? Udah, kalau mau ditolong sama Allah, perbanyak apa? Syukur. Terima apa yang ada, jangan cari yang tidak
bukan suami orang lain. Ustaz, kenapa ya? Suami aku mau meninggal soleh banget. Apa nggak ketukar sama suaminya Ibu Ida? Emang kenapa kalau Ibu Ida soleh banget Ustaz ya? Kok suami aku? Shh, jangan. Bapak juga sama. Ustaz, kenapa ya istri saya teh kok jadi berubah sekarang? Berubah gimana? Berubah ukuran, berubah bentuk, ya. Berubah casing gitu ya. Pak, ingat ya, istrimu hari ini seperti apa tergantung kasih sayangmu selama ini. Aku bersamamu. Ibu jangan kemudian, Pak, mohon maaf ya, ini mohon maaf ya, tolong catat status hari keempat ini. Hari keberapa ini? Hari Kamis ya, Pak, tolong catat. Ada 3an, ada berapa? Ada 3an yang sangat disukai oleh perempuan. Ibu siapin, nanti potong tuh di TikTok ini ya. 3an yang paling disukai oleh siapa? Perempuan. 1, pujian. 2, perhatian. 3, belanjaan. Setuju? Berarti betul ya Bu ya? 3an yang disukai oleh siapa? Perempuan. 1 apa? Pujian. 2 apa? Perhatian. 3 apa? Masya Allah. Pak, senangi istrimu. Dengan izin Allah, Allah akan bahagiakan kehidupan. Tergantung istrinya. Memang tidak semua ini, tidak semua rumusnya. Tidak semua. Sama ibu, ridhonya Allah untuk seorang istri diletakkan di mana? Di suami. Hormati suamimu, maka Allah akan hormati juga kedudukan. Maka ingat, kalau mau ditolong sama Allah, rumus yang pertama apa? Rumus yang pertama apa? Syukur. Perbanyak bersyukur, kurangi insecure. Status hari keberapa itu? Perbanyak bersyukur, kurangi. Mulai malam ini jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing orang punya zona kebahagiaan. Setuju? Rumus yang kedua, S-nya sabar. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as. Kalau mau ditolong sama Allah, perbanyak apa? Sabar. Ustaz, kenapa harus sabar? Iya, hidup ini banyak cobaan. Namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian namanya jemuran. Status hari ke-6 itu ya. Hidup ini banyak cobaan, namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian namanya apa? Jemuran. Rumah tangga itu rumit, iya. Kalau sederhana namanya rumah makan. Betul apa betul? Betul apa betul? Hidup ini banyak cobaan, namanya juga kehidupan. Kalau banyak cucian namanya apa? Jemuran. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana namanya status hari Minggu itu. Jadi gimana Ustaz? Hidup ini gak mungkin gak ada masalah, betul? Hidup ini gak mungkin gak ada cobaan, betul? Justru ingat, catat kalimat ini. Allah menitipkan masalah kepadamu karena Allah sedang mencintai. Mana dalilnya Ustaz? Lihat. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka Allah akan uji hambanya dengan kebaikan tersebut. Jadi gimana Ustaz? Udah, badai pasti lalu, hujan pasti berhenti, jodoh pasti bertemu. Kalau tidak di pelaminan,
kepada Allah. Ibu bapak ngaji malam ini kudu sabar atau tidak? Harus sabar. Kalau tak sabar nggak kuat terus di majelis ilmu. Ibu bapak bangun di sepertiga malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud. Harus sabar atau tidak? Sabar. Sabar nahan ngantuk, sabar kedinginan, betul? Yang kedua, as-sabru an-tarkil ma'asi, sabar dalam meninggalkan maksiat. Betul? Anak-anak muda, mohon maaf ya, yang di sini bukannya nggak laku, bukan. Nggak tega ngomongnya. Anak muda yang ngaji malam ini, Ustaz, mungkin malam minggu orang pada pacaran, mungkin malam minggu orang pada pacaran dengan berduaan. Kenapa saya di sini? Bukan nggak laku, bukan. Tapi memang nggak ada yang mau sama saya. Kenapa? Bukannya nggak ada yang mau, bukan. Tapi hatiku masih menutup. Kenapa? Karena berlian tidak mungkin disentuh oleh siapapun. Betul? Berlian hanya akan disentuh oleh tangan yang pantas mendapatkan berlian. Maka hati-hati. Semua hari ini Ustaz doakan yang sedang pacaran semoga putus. Amin. Ini kayaknya amin kenceng jomblo ini. Maksudnya putus kemana Ustaz? Bukan putus silaturahmi, tapi putuskan segera masuk ke jenjang pernikahan. Ustaz, tapi gimana ya Ustaz? Aku tuh lagi patah banget tuh malam ini. Kenapa emangnya? Iya Ustaz, semenjak aku lihat video Ustaz di TikTok, terus aku putusin pacar saya. Terus gimana? Iya, setelah putus, aku jadi nggak tahu jalan pulang lewat mana. Emang kenapa? Iya, karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirimu. Jadi setiap lewat ke sini inget dia, lewat ke sana inget dia. Ustaz, tahu nggak? Aku teh setelah putus sama pacar aku jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Perih atau tidak? Sakit. Di mana sakitnya? Di sini. Kalau tidak sabar, kita akan menyalahkan keadaan. Kenapa sih dia pergi ninggalin saya? Kenapa sih dia tuh kok nyakitin saya? Kalau kacamata orang sabar, gimana jawabannya? Iya, Allah memutuskanku dengan dirinya karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pernah ada di hatiku. Ustaz, ku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Ku anggap dia akan jadi milikku, tapi ternyata pergi meninggalkanku. Ingat, segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Betul apa betul? So, apa sikapnya? Sabar. Sabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika ditimpa musibah. Ingat ya, tidak ada satupun di antara kita di sini yang tidak punya masalah. Waktu tadi Ustaz masuk ke dalam masjid, Ustaz lihat wajah semuanya. Ini hampir sama wajahnya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Jangan tersinggung, memang itu kenyataannya. Jangan tersinggung. Kenapa dengan masalah? Catat ini. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah apa? Sikap kita dalam menghadapi masalah. Betul apa betul? Tolong jawab. Kalau kita ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Kurang keras jawabannya. Yang salah soal atau jawabannya? Kalau kita ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soalnya atau jawabannya? Jangan pernah menyalahkan soal. Soal tidak akan mungkin salah. Setuju? Sama dengan kita. Jangan menyalahkan masalah. Kenapa Ustaz? Iya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin memberikan masalah beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Ingat, masalah itu singkatan apa? Masalah, masa mengenal Allah. Catat status hari
Senin depan itu. Masalah apa? Masa mengenal. Jujur sama Ustaz, setuju atau tidak kita itu kalau sedang punya masalah merasa dekat dengan Allah? Betul? Kalau sedang diuji merasa taat kepada Allah, betul? Kadang-kadang kita tak boleh menyalahkan masalah. Karena apa? La yumakkana hatta yubtala. Seseorang tidak mungkin diangkat derajatnya sebelum dia diberikan ujian dalam hidupnya. Maka sabar. S yang pertama tadi apa? Syukur. S yang kedua? 3. Kalau mau ditolong sama Allah, S-nya adalah sholat. Apa? Apa? Sholatlah, maka Allah akan menolong kehidupan kita. Betul? Sholat itu sumber ketenangan. Sholat itu sumber ampunan. Sholat itu sumber jalan keluar. Sholat itu sumber keberkahan. Apa kata Nabi? As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat tiangnya agama. Tegak sholatnya, tegak agamanya. Hancur, rusak sholatnya, maka rusak agamanya. Ingat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya pertanyaan pertama di hari kiamat adalah apa? Sholat. Jika baik sholatnya, baik semuanya. Tapi jika rusak sholatnya, rusak semuanya. Jabatan tinggi nggak sholat, nggak ada gunanya. Harta banyak nggak sholat, nggak ada gunanya. Hidup kita besar, nggak sholat, nggak ada gunanya. Betul? Sepohon kayu, lebat bunganya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, gunanya walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Jaga sholatmu, maka Allah akan jaga hidupmu. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidupmu. Yang wajib udah pasti. Ada berapa? 5. 1 apa? Subuh. 2 zuhur. 3 asar. 4 maghrib. 5 kalau mau sempurna tambahkan dengan yang sunnah. Sunnah apa saja? Kalau ahilman jaga 3 sholat sunnah. 1 sholat tahajud. Bapak Ibu, kalau mau hidup kita mulia, jaga tahajud. Karena sholat tahajud itu sholat yang akan mengantarkan kemuliaan kepada seseorang. Yang kedua, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Engkau mendapatkan pahala seperti mendapatkan dunia beserta isinya. Dan yang ketiga, sholat duha di pagi hari. Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat di pagi hari, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Masya Allah. Dengan izin Allah, jaga sholat dalam hidup kita. Yang keempat, saya percepat, S-nya silaturahmi. Apa? Banyak relasi, banyak rezeki. Banyak teman, banyak keberuntungan. Betul? Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang mau lapang rizkinya, panjang umurnya, maka sambungkanlah tali silaturahmi. Apa pesannya Ustaz? Jadi orang, jaga hubungan kita dengan orang lain. Jangan sampai kita menyakiti hati orang lain. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Jangan sampai kita menzalimi orang lain. Belajar minta maaf jika menyakiti. Belajar memaafkan jika disakiti. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling besar. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling benar. Tapi hidup ini tentang siapa yang mau menghadirkan kebaikan. Dan silaturahmi itu kuncinya agar kita mendapatkan kebahagiaan. Ditolong sama Allah. Dan yang kelima, terakhir, sedekah. Apa? Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah hanya akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudara. Sedekah. Besok Idul Adha ada kurban. Niatkan, ayo jamaah di Kecamatan Mandau khususnya niatkan, Ustaz, tahun ini saya mau kurban. Niatkan, besar pahalanya.
kepada kebaikan yang sempurna sebelum kita memberikan yang terbaik. Coba Ustaz mau tanya, ini Ustaz mau survei ya, tolong jawab. Ibu bapak yang ada di sini, kalau kita punya uang 70.000 2 lembar, 50 dan 20, yang disedekahin yang mana kira-kira? Tolong jujur, yang mana? 20, baik. Sekarang uangnya nambah 80.000 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana yang disedekahin sekarang? Jawab yang mana? 10. Sekarang uangnya nambah 85.000 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana sekarang? 5.000 ya. Sekarang uangnya nambah lagi 87.000 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Yang mana? Mulai hari ini jangan ngasih yang sedikit, kasih yang terbaik. Betul? Boleh sedikit saya cerita? Boleh sedikit saya cerita? Ibu Bupati, hadirin yang dirahmati Allah, Ahilman itu waktu kecil saya nakal banget. Kalau main bola belum pecah kaca tetangga, belum beres main bolanya. Sampai tetangga itu banyak yang komplain ke ibu saya, "Mama, ini si Hilman kok begini. Tapi satu ucapan ibu saya, apa? Doakan nanti Hilman akan jadi ustaz. Akan jadi apa? Saya bilang ke ibu saya, "Ustaz dari mana?" Iklan dulu hebat barusan ini. Jadi singkat cerita, lulus SD, ibu saya masukin saya ke pesantren. Saya bilang ke ibu saya, "Mama, kenapa Hilman masuk ke pesantren?" Kata mama saya, "Gak apa-apa, biar belajar agama," katanya. "Nanti Hilman jadi ustaz, belajar di pesantren." Maka singkat cerita saya masuk ke pesantren. Kelas 2 sanawiyah, 2 SMP. Ayah saya wafat, meninggal. Jadi saya besar sejak kecil anak yatim, ibu. Saya orang kampung, aslinya orang desa, orang Garut. Ibu saya tukang jualan di pasar. Ayah kami juga tukang jualan di pasar. Tadi waktu saya jalan ke Duri, terus saya ingat dengan kampung saya. Ini mah agak kota lah, lebih kota, tapi jalannya sama. Ini dan bukan baru ke Duri, hampir sama lah pakai jalan. Gitu. Jadi saya teringat. Jadi kalau ada yang bilang, "Ustaz dari Jakarta, dari kota," enggak. Saya asli dari kampung juga, dari Garut. Singkat cerita, ketika ayah saya meninggal, saya bilang ke ibu saya, "Mama, Hilman gak usah lagi di pesantren, di rumah aja nemenin mama, belajar di rumah saja." Tapi apa kata ibu saya? "Jangan, Hilman harus di pesantren. Hilman harus jadi anak yang soleh, harus ngerti agama, karena ilmu yang akan mengantarkan kemuliaan untukmu. Harta berat dibawa olehmu, tapi ilmu ringan dibawa olehmu." Maka saya belajarlah terus di pesantren. Singkat cerita, kelas 4, kelas 5, kelas 2 SMA. Singkat cerita, ibu saya stroke, sakit, tidak bisa bergerak satu bagian tubuhnya. Jadi kalau makan harus saya suapin. Saya punya kebiasaan, kalau pulang dari pesantren libur, saya nyuapin ibu saya. Waktu nyuapin ibu saya itu, setiap sarapan, ibu saya selalu nonton ceramah ustaz-ustaz di TV. Apa kata ibu saya? "Hilman, iya mama, nanti mama doakan Hilman bisa ceramah di TV kayak ustaz itu." Terus saya jawab, "Bagaimana caranya? Kita orang kampung, kita orang desa." Apa jawaban ibu saya? "Shh, aminkan saja." Apa kalimatnya? Aminkan saja. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Apa kata ibu saya? "Nanti Hilman bakal sekolah pakai bahasa Inggris." Maksudnya ke luar negeri. Atau enggak nanti bawa kunci Inggris di bengkel mungkin, kata ibu saya. Enggak, maksudnya nanti sekolah pakai bahasa Inggris ke luar negeri. Saya bilang, "Gimana caranya?" "Shh." Apa kata ibu saya? "Aminkan saja." Ibu saya pernah dapat sejadah, gambarnya Ka'bah. Kebiasaan ibu saya, kalau setiap selesai sholat baca talbiyah, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik."
waktu haji sibuk ngurusin ayah saya yang sudah pikun. Jadi kesibukannya tuh ngurusin ayah saya. Maka ibu saya pengen sekali berangkat ke Baitullah. Satu kali saya tanya, Mama kenapa nggak berangkat ke Baitullah? Kata ibu saya, dari mana uangnya? Diusapin pipi saya. Kalau Mama tidak sempat berangkat ke Baitullah lagi, Mama doakan Hilman bisa balik ke Baitullah. Apa jawaban saya? Amin. Ibu Bupati hadirin yang dirahmati Allah. Dengan izin Allah, hari ini apa yang pernah ibu saya sampaikan kejadian semua. Ibu saya pernah bilang, nanti Hilman bakal ceramah di televisi. Sekarang kesampaian. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena ibu saya lebih duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dapat kesempatan sekolah ke Jepang. Bisa dapat kesempatan safari ke Amerika, ke Kanada. Tapi ibu saya tidak pernah tahu kalau anaknya pernah terbang ke sana kemari. Banyak orang yang bilang, Hilman hebat ya, keren ya, masih muda. Shh. Yang keren bukan saya, yang hebat bukan saya, tapi yang hebat ibu saya. Dengan izin Allah kita bisa berangkat haji umroh, membimbing tour and travel haji. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Sempat saya berpikir, ya Rob, kalau seandainya ibu saya masih ada, mungkin mereka akan bahagia melihat apa yang hari ini kita hadirkan. Jawabannya, bukan hebatnya saya, tapi hebatnya ibu saya. Ketika ditanya, Ustaz, apa amalan ibu Ustaz? 5S, syukur, sabar, sholat, silaturahmi, sedekah. Teman-teman milenial khususnya, kita gak bisa milih lahir di mana, tapi kita bisa milih hidup kita ke depan mau seperti apa. Kita gak bisa milih lahir dari rahim siapa, tapi kita bisa milih ke depan hidup kita membagi orang tua seperti apa. Betul? Hidup kita lahir di Bengkalis, tinggal di Bengkalis, tumbuhlah dengan semangat yang besar, visi yang besar. Jangan patah semangat dengan keadaan apapun. Betul? Mimpi kita terlalu kecil jika kita menyalahkan keadaan yang ada. Sikapi semua hal dengan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5S, syukur, sabar, sholat, silaturahmi, sedekah. Khususnya kalau masih punya orang tua, hormati orang tua kita, muliakan orang tua kita. Kenapa Ustaz? Iya, ketika engkau memuliakan orang tuamu, maka Allah akan muliakan hidup. Ketika engkau bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidup. Anak-anak milenial, anak-anak muda, pesan dari agama: ridullah fi ridul walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Jika masih ada orang tua kita, peluk tubuhnya, pegang tangannya, cium keningnya, minta doa, doakan saya. Karena pertolongan Allah sangat dekat. Dengan siapa? Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang yang senantiasa berbuat baik. Mudah-mudahan kabupaten kita, kecamatan kita, semua yang ada di sini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa? 5 apa? 5S. S yang pertama apa? Syukur. S yang kedua sabar. S yang ketiga S yang keempat yang mana? 5. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kehidupan kita, dan semoga Allah pertolongkan kita dengan semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin terakhir, boleh saya doa? Boleh saya doa? Baik. Ayah bunda, bapak ibu sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tundukkan kepala kita, angkat kedua telapak tangan kita. Semoga doa-doa kita malam ini menguatkan semua permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita.
Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah ya Basir. Duhai Allah yang Maha Melihat. Ya Allah ya Sami'. Duhai Allah yang Maha Mendengar. Ya Allah ya Syahid. Duhai Allah yang Maha Menyaksikan. Ya Allah ya Jami. Duhai Allah yang Maha Mengumpulkan. Ya Allah, malam ini Kau kumpulkan kami bukan tanpa alasan, ya Allah. Malam ini Kau pertemukan kami bukan tanpa sebab, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, sayangi kami semua yang hadir malam ini, ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami malam ini, ya Allah. Tatap kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dengarkan semua rintihan doa-doa kami, ya Allah. Saksikan semua kami yang berkumpul malam ini, ya Allah. Ya Allah, ridhoi kebersamaan kami malam ini, ya Rabbal Alamin. Ya Ghaffar, duhai Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, ampuni kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah yang Tawwab, berikan kepada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, ya Afu, maafkan semua kesalahan kami, ya Allah. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan pisahkan pertemuan kami malam ini, ya Allah, kecuali Engkau hapuskan semua kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, kami sadar mungkin ujian datang silih berganti, musibah datang bertubi-tubi. Kami yakin sadar, ya Allah, semua karena dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Mungkin pertolongan-Mu jauh dari kami karena dosa yang kami lakukan. Maka ya Allah, siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang banyak dosanya, yang tidak terhitung maksiat dan kesalahannya, kami mohon ighfir lana, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Apalagi dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni kami yang pernah menyakiti hati orang tua kami. Ampuni kami yang pernah menyinggung perasaan orang tua kami. Ampuni kami, ya Allah, jika pernah durhaka kepada orang tua kami, pernah membentak ayah ibu kami, pernah melawan ayah ibu kami, pernah marah kepada ayah ibu kami. Jangan murkai kami karena durhakanya kami kepada orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, bahagiakan hari-hari tuanya. Namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga. Allahumma ighfir lana wa biwalidina warhamhum kama rabbawna shighar. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, ya Allah. Berkahi keluarga kami, ya Allah. Berkahi rumah tangga kami, ya Allah. Berkahi tempat kami tinggal, Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau, ya Allah. Berkahi para pemimpin kami, ya Allah. Berkahi semua dalam ketaatan dan keberkahan dari-Mu, ya Rabb. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal
Jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain. Ya Allah, kami semua yang hadir malam ini, siapapun di antara kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Yang sedang punya masalah, Engkau angkat masalahnya ya Allah. Yang sedang sulit, Engkau mudahkan hidupnya ya Allah. Yang sedang sakit, Engkau sembuhkan penyakitnya ya Allah. Yang sedang punya aib, Engkau tutupi aib-aibnya ya Allah. Yang punya hajat, Engkau kabulkan hajatnya ya Allah. Begitupun untuk kabupaten kami ya Allah. Jadikan Kabupaten Bengkalis ini ya Allah menjadi kabupaten yang bermasa ya Allah, bermarwah, maju dan sejahtera ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah. Tanamkan di hati kami kemampuan bersyukur, bersabar, sholat, silaturahmi, sedekah, sehingga kami ditolong oleh-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Amin ya rabbal. Baik, Bapak Ibu, Ustaz Hilman masih ada besok hari Minggu di Duri. Mohon doanya, semoga silakan yang mau hadir cari informasinya di mana masjidnya. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, yang benar semua dari Allah. Ibu Bupati terima kasih, Pak Arif terima kasih, semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bupati, Bapak-bapak, hadirin yang kami muliakan, dengan saya pembacaan doa tadi, maka melanjutkan acara kita pada malam hari itu. Kami selaku acara mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada yang berikutnya belum kita bersama kawan Indonesia. Oh, kirim linknya ya, masih YouTube. Apa nomor apa ibu? Kayangan kan? Iya kayangan. Besok aku minta. Iya iya, aku kim. Tapi satunya baterainya. Baterainya, oh. Iya iya, iya iya. Payah sana. Videokan kamu.
Mamput, mamput, mamput. Masih, oh ilah payu Ustaz tu sangat. Bapak, terima kasih. Ustaz. Tahu dah ya, apanya mau apa? Mana Yuyu? Baik nih. Sekarang belum ganti ya? Belum. Masih ada yang lewat Jadi alhamdulillah ceramah dengan Ustadz Hilman telah selesai. Jadi untuk teman-teman jangan lupa saksikan video selanjutnya, itu hari Minggu Ustadz Hilman kita akan ceramah lagi di daerah Duri. Mungkin tempatnya kita bisa telusuri nanti di Instagram atau di Facebook. Jelas di Duri ini Kabupaten Bengkalis, hari ini hari Sabtu, besoknya hari Minggu akan ada lagi Ustadz Hilman tampil di daerah Duri, Kabupaten Bengkalis. Terima kasih telah menyaksikan channel Dede Rizky Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.